tadinya miskin bisa kaya, tadinya kelilit hutang bisa lunas, tadinya dagang nggak lancar bisa laris gitu ya. Jadi orang yang datang itu ya macam-macam. Ada yang untuk pangkat, untuk intinya itu sebetulnya itu juga. Makanya dikondangkan di sana sini itu katanya pesugihan Kedono Kedini, padahal pesugihan instan itu Pesugihan Bagong. Nah itu apakah saat ini masih ada yang suka mencari pesugihan di sana? untuk hajat tertentu di sana itu masih banyak sekali ya untuk pangkat derajat, untuk kelancaran pengelarisan, untuk kelancaran rezeki. Kelancaran rezeki itu kan disebutnya kan juga sebetulnya pesugihan. Mau ngalap berkah, mau apa? Karena di tempat pesugihan Bagong ini sebetulnya aslinya jika niatnya baik maka akan disambut dengan baik. Niatnya hitam maka harus menerima konsekuensi. Nah, jadi penyembelihan itu bukan pengganti tumbal atau ritual apa, bukan. Itu sebagai ungkapan rasa syukur aja. Kita bertemu di Sragen TV. Ini untuk sementara saya yang nge-host mewakilkan Mas Sragen TV nih. Ini saya baca sebentar ya Mas ya. Nah, saya mau menginterogasi tentang dua tempat pesugihan yang saat ini lagi naik daun ya. Pesugihan Kedono Kedini dan juga pesugihan Bagong nih yang terbaru ya Mas ya. Beliau akan melakukan live misteri ya di tempat-tempat pesugihan pada saat malam hari, juga di tempat-tempat angker seperti ada di gunung, di hutan, di pinggir sungai, di tebing, di makam, dan yang lain sebagainya. Hanya karena beliau ini channelnya masih baru, jadi masih fitur live-nya belum kebuka. Tapi jangan lupa cari host yang sangat cantik ini di YouTube pemirsa. Langsung saja Putri Explore Misteri, jangan lupa di subscribe. Nah, untuk pesugihan Kedono Kedini, saya dengar di sana itu banyak sekali yang sudah berhasil ya. Saya tanya dari masyarakat setempat. Nah, kalau dari sisi panjenengan yang sudah terjun langsung di sana itu tempatnya seperti apa sih, Mas? Kedono Kedini ini tempatnya berada di pinggir jalan ya. Tapi dia itu berada sekitaran hutan jati atau ladang-ladang warga seperti itu. Nah, karena tempatnya itu dihimpit sama perhutani. Jadi ya jauh dari pemukiman. Kalau masalah nyamannya di Kedono Kedini ini sangat nyaman sekali, apalagi untuk bersemedi seperti itu ya, atau mungkin memiliki hajat-hajat tertentu. Datang ke sana itu tempatnya sangat nyaman. Nah, kalau yang mau ke sana itu lokasinya jauh nggak dari jalan kota gitu? Enggak sih, itu sebetulnya kurang lebih sekitar hanya 15 menitan lah. Juga di Google Map kan sudah ada ya. Jadi tinggal ketik aja di Kedono Kedini Sragen maka akan sampai gitu. Persyaratan yang harus dibawa di Kedono Kedini itu apa Mas? Persyaratannya? Jadi di Kedono Kedini ini ada 3 syarat. Yang pertama kembang telon atau bunga 3 rupa, 3 jenis. Yang kedua adalah minyak wangi jenis fanbo atau serimpi. Yang ketiga ini adalah kemenyan Jawa atau mungkin dapat membawa dupa. Nah, tiga ini aja gitu. Nah, di sana apakah memakan tumbal, Mas? Kalau saya sudah berbincang-bincang dengan sang juru kunci Mbah Damin ini bahwa di Kedono Kedini ini dari dulu hingga saat ini tidak ada yang namanya tumbal ataupun korban. Jadi semua orang yang datang ke sana ini yang mereka sudah pada berhasil ya, itu tidak ada yang mengalami hal seperti itu. Jadi nggak ada kok semacam kayak laporan gitu ke sang juru kunci bahwa mereka itu yang datang dengan hajatnya itu tidak pernah menemukan masalah yang demikian. Ngomong-ngomong soal tumbal nih, saya dengar dari masyarakat setempat itu kan di sana sering memotong kambing dan juga sapi gitu ya. Nah itu apakah bukan pengganti tumbal? Nah sebetulnya di Kedono Kedini ini kan bisa dikatakan pesugihan memang gimana ya. Jadi orang itu kalau memiliki hajat itu kaitannya itu dengan materi, makanya disebut dengan pesugihan. Jadi ada yang menyebutnya pesugihan putih, ada yang menyebutnya pesugihan tanpa tumbal atau tanpa korban. Nah,
yang sebenarnya di sana itu bukan tempat pesugihan, tapi tempat untuk ngalap berkah. Jadi karena ngalap berkahnya itu untuk tujuan biasanya ekonomi, yang tadinya miskin akhirnya menjadi kaya itu kan banyak sekali. Akhirnya banyak yang melakukan penyembelihan, bisa penyembelihan sapi, bisa penyembelihan kambing ataupun panggang ayam. Nah, karena lokasinya itu tepat berada di pinggir jalan, orang yang lalu lalang ini kan tidak tahu sumber trafiknya seperti apa. Akhirnya mungkin mereka berasumsi bahwa penyembelihan itu sebagai pengganti atas tumbal ataupun korban gitu. Ya, Padahal ritual gitu ya. iya, padahal bukan, karena orang yang ngalap berkah ke Kedono Kedini bila memiliki hajat itu harus mempunyai nazar. Satu umpama seperti ini, Mbah, nanti kalau saya sudah berhasil dari hajat saya ini, saya akan melakukan satu penyembelihan sapi sebagai ungkapan rasa syukur saya kepada Tuhan semesta alam. Nah, nanti dagingnya itu dibagi-bagi kepada orang-orang yang mau datang ke situ atau ke warga setempat. Nah, seperti itulah prosesnya. Jadi penyembelihan itu bukan pengganti tumbal atau ritual apa, bukan. Itu sebagai ungkapan rasa syukur aja gitu. Oh, berarti yang sudah tercapai gitu ya Mas ya? Betul sekali. Jadi yang sudah berhasil karena kan nanti kalau yang penasaran bisa tanya sendiri ke masyarakat ya, karena sudah banyak sekali orang yang tadinya miskin bisa kaya, tadinya kelilit hutang bisa lunas, tadinya dagang nggak lancar bisa laris gitu ya. Jadi orang yang datang itu ya macam-macam. Ada yang untuk pangkat, untuk intinya itu sebetulnya itu juga. Makanya dikondangkan di sana sini itu katanya pesugihan Kedono Kedini. Padahal pesugihan instan itu kalau di Kedono Kedini menurut saya tidak ada. Nah, kecuali kalau yang sampean tanyakan tadi pesugihan Mbah Gong. Kalau pesugihan Mbah Gong ini memang itu sudah turun-temurun dari saya belum lahir, dari kakek saya itu, bahwa pesugihan Mbah Gong ini sebetulnya memiliki sejarah. Di mana pesugihan Mbah Gong ini letaknya berada di pinggir sungai yang sangat lebar. Nah, terdapat pohon besar di situ. Karena sungainya itu lebar, zaman dahulu ini satu ibarat sekarang itu ikan lumba-lumba. Ada ikan lumba-lumba yang kerap menolong manusia ya, yang tenggelam di laut, ditolongin sampai ke pinggir. Nah, bedanya kalau di pesugihan Mbah Gong ini ada sosok buaya putih. Nah, masyarakat setempat ini meyakini bahwa sosok buaya putih ini adalah jelmaan dari Mbah Remeng atau Kiai Remeng. Nah, perkara orang yang datang ke situ, apakah ada sangkutannya dengan buaya putih ini atau bukan, ini masih menjadi misteri hingga saat ini. Tapi memang di lingkungan sini sudah dicatat oleh sejarah ya, di pikiran masing-masing orang yang memiliki cerita tersebut, memang kalau pesugihan Mbah Gong ini memakan tumbal. Jadi dirinya yang mengambil pesugihan itu harus menjadi tumbalnya. Seperti itu. Jadi yang bertanggung jawab atas pesugihan itu ya diri sendiri gitu ya? Betul sekali. Di Mbah Gong ini kenapa kok bisa seangker itu? Ditambah lagi ada kodam penunggu ini yang membuat mistiknya itu masyarakat setempat itu tambah semakin gentar dengan tempat tersebut. Karena selain banyak terjadi fenomena-fenomena aneh yang sifatnya nyata, yang kaitannya dengan gaib pun ada, mereka itu mempercayai bahwa ada sosok yang namanya Nyai Perkutut. Jadi ada seekor burung perkutut, itu jelmaan dari seorang wanita. Nah, apakah yang mengabulkan dari pesugihan ini Nyai Perkutut, ataukah buaya putih itu, ataukah mungkin dari sosok-sosok yang lain penunggu dari setempat, yaitu masih menjadi misteri hingga saat ini. Itu kenapa bisa disebut Mbah Gong tuh Mas? Mbah Gong ini jadi Kiai Remeng ini dulu secara gaib beliau ini ungkapan dari orang yang melakukan ritual di situ. Saya sudah berbincang-bincang banyak. Kemarin bulan Suro ini juga beliau ini berpuasa dan bertirakat di situ. Langsung bercerita dengan saya.
Kenapa bisa disebut dengan Mbah Gong? Ya. Itu karena mbah tersebut memiliki gong. Makanya disebutnya dengan Mbah Gong. Nah, Kiai Remeng ini yang memiliki gong ini tadi, Ya. buat orang yang mungkin mau memiliki hajat, mungkin resepsi atau mau ada tontonan di rumahnya zaman dulu itu meyakini jika ingin menyewa atau meminjam gong itu dikabulkan, maka gong itu langsung bisa satu paket itu langsung datang ke rumahnya. Gong itu kalau sudah saatnya selesai, maka gong itu akan menghilang dengan sendiri. Oh, berarti gaib gitu, Mas. Betul sekali. Jadi itu gong gaib. Oh, enggak. Karena mbah tersebut memiliki gong, desa tersebut itu dinamai dengan Kedung Bagong. Karena Kedung Bagong itu tadi. Kedung itu adalah sebuah sumur di dalam sungai, di tempat buaya tadi yang suka menolong masyarakat setempat, membantu menyeberangkan. Jadi orang kalau mau nyebrang, ibarat satu orang itu ditolong oleh ikan lomba-lomba naik, nah itu naik di punggung dari buaya putih ini tadi. Memang bikin kutuk merinding ya. Kalau naik ikan lomba-lomba aja bulu kuduk merinding, apalagi naik buaya kan. Nah, seperti ini. Tapi sesuatu yang sepertinya tidak logis, tapi kenyataannya ikan lumba-lumba pun banyak kan dijadikan sebagai atraksi dan menolong banyak orang. Buaya pun yang menolong saya rasa sangat logis sekali, walaupun tidak sembarang buaya. Nah itu kan cerita asal mula pesugihan Mbah Gong. Nah itu apakah saat ini masih ada yang suka mencari pesugihan di sana? Untuk hajat tertentu, di sana itu masih banyak sekali ya untuk pangkat derajat, untuk kelancaran pengelarisan, untuk kelancaran rezeki. Kelancaran rezeki itu kan disebutnya kan juga sebetulnya pesugihan. Mau ngalap berkah, mau apa, yang ngalap berkah bisa disebut pesugihan putih, yang pesugihan instan ya disebutnya pesugihan hitam. Seperti itu. Jadi masih banyak orang yang melakukan ritual di sana, karena saya ketemukan masih banyak bunga-bunga, berarti masih banyak yang melakukan ritual. Apalagi kemarin saya sudah berbincang-bincang dengan masyarakat setempat bahwa bulan Suro kemarin ini masih banyak orang yang berprihatin di sana. Karena di tempat pesugihan Mbah Gong ini sebetulnya aslinya jika niatnya baik maka akan disambut dengan baik. Niatnya hitam maka harus menerima konsekuensi. Nah, masyarakat setempat ini karena nguri-nguri budaya melestarikan pundennya, karena tempat tersebut ini dikeramatkan, sehingga banyak mereka itu memiliki hajat yang baik-baik. Jadi ke sana itu seperti kayak orang ngalap berkah minta didoakan. Bahkan ke sana itu ada yang semacam kayak ritual untuk pusaka itu di sana itu narik pusaka ya? Nggak narik, tapi gudangnya pusaka banyak sekali yang dibagi pusaka oleh sosok gaib yang ada di sana. Nah itu tadi seputar 2 tempat pesugihan di wilayah Sragen yang cukup kondang ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan gitu bisa tulis di kolom komentar, atau barangkali punya rekomendasi tempat-tempat pesugihan lainnya yang akan kita ekspos atau kita telusuri, bisa tulis di kolom komentar di area Sragen.